Halo guys, balik lagi di channel aku. Sorry banget nih, sangat terlambat upload videonya. Jadi sesi kali ini aku akan buat tutorial lettering buat beginner. Nah, ini brush pen yang sering aku gunakan dan ini umum ya, banyak ditemukan dimanapun. Nah, yang pertama itu aku gunakan ini Tombow Fundensuke. Ini buat latihan sih sebenarnya enaknya. Nah, kita akan coba buat up stroke dan down stroke. Up ke atas, yang down ke bawah itu. Nah, coba kita buat tegak bersambung. Dan bagi kalian yang baru belajar lettering, kalau untuk menggunakan lettering ini sendiri, brush itu konsepnya itu tebal tipis. Nah, ini aku coba buat huruf abjad. Nah, itu sebenarnya tuh mudah sekali ya, gampang kayak kita nulis tegak bersambung tetapi pakai tekanan gitu intinya. Kalau ke atas itu tadi upstroke tipis dan ke bawah downstroke itu tebal. Nah, ini coba aku buat beberapa huruf dengan beberapa model ya. Sebenarnya bebas ya, kalian itu bisa mengekspresikan style huruf kalian itu seperti apa. Di sini aku coba buat huruf abjad nih dari A sampai Z itu dengan gaya aku sendiri. Ini juga sebenarnya banyak juga sih orang-orang yang punya stylenya masing-masing. Itu bebas, yang penting hurufnya itu terbaca dan jelas gitu. Pokoknya ya tadi kata aku, sebenarnya untuk lettering itu sendiri sama saja kayak kita nulis huruf tegak bersambung namun pakai tekanan gitu. Karena brush ini sendiri kan dia bisa membentuk huruf itu menjadi tebal dan tipis. Nah, seperti ini. Mungkin buat kalian yang sedang menonton boleh dipersiapkan, karena di video ini juga aku bahas gimana caranya buat header yang pakai gradasi warna gitu. Boleh sambil disiapkan sambil nonton video ini seperti itu. Nah, biasanya untuk memulai lettering ini sendiri ada beberapa kata yang mungkin sulit ya untuk dibuat, tetapi itu harus sering dilatih, karena ketika kalian udah lancar di kata ini baru kalian bisa mudah buat melakukan lettering. Nah, biasanya aku mulai dengan kata minimum, karena secara tegak bersambung minimum ini sendiri banyak kayak apa ya namanya tuh, naik turunnya, istilahnya naik turunnya kayak gelombangnya tuh banyak. Jadi bisa dicoba dari minimum ini sendiri. Nah, di sini aku menggunakan brush yang dari midliner. Ini beda ya tebal tipisnya juga karena mata brushnya juga berbeda. Nah, coba boleh kalian coba-coba karena masing-masing brush itu punya tebal tipisnya yang berbeda. Nah, ini kalau bisa kalian beli buku yang bergaris seperti ini. Ini buat latihan juga sebenarnya. Ini dulu aku beli dipakai buat latihan lettering gitu. Dan ini tuh membantu banget karena ada space atau ada line dimana kalian bisa naruh hurufnya itu mau yang round atau mau yang kayak apa istilahnya tuh, aku lupa lagi, punya yang di atas bawah kayak gitu. Dan ini juga lihat juga brush, kalau bisa sih brushnya itu ini aku sudah agak sedikit rusak ya brushnya itu. Jadi kalau dilihat brush rusak itu ujungnya tuh nggak tumpul lagi kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang Tombow Fundensuke ini sendiri, mau yang hard tip mau yang soft tipnya itu sendiri sangat-sangat apa ya, jarang gitu rusaknya tuh, karena itu kuat banget sih kalau menurut aku. Nah, tadi tuh yang aku tulis di paling atas itu kan penempatan hurufnya itu atas bawah. Jadi yang buku garis-garis tadi itu berfungsi buat melatih style tulisan kalian kayak gitu. Kemudian kalau kalian baca-baca itu ada istilahnya tuh modern lettering. Kalau modern lettering ini sendiri itu kayak kita jadi bebas mengekspresikan jenis style tulisan kaliannya gitu, nggak harus kayak tebal tipis. Nanti boleh dicoba, kalau kalian punya waktu boleh dibaca. Nah, ini aku coba pakai highlighter atau pakai stabilo dan ternyata ini bisa juga dipakai gitu. Nah, gimana cara buat downstroke sama upstroke-nya itu? Yang pertama itu lihat nih, kalau misalkannya untuk bikin upstroke-nya itu pakai ujung yang paling tumpul atau ujung tipnya. Kalau yang downstroke-nya itu sendiri kamu pakai apa ya, semuanya kayak kamu mau nge-highlighter kayak gitu. Nanti juga bakalan ada apa ya, tebal tipisnya tuh muncul gitu. Dan ini nggak beda jauh sebenarnya dengan menggunakan brush pen. Dan kalian pun kalau nggak punya brush pen sebenarnya bisa juga pakai highlighter atau stabilo itu. Rajin-rajin latihan aja gitu, karena tahu sendiri kan brush pen itu lumayan mahal gitu dibandingkan yang kayak gini atau
highlighter dengan harga 3.000 juga dapet loh, bisa dibeli lebih terjangkau gitu, dan hasilnya juga sama gitu. Cuman memang kalau mau pakai stabilo atau highlighter itu letteringnya harus gede-gede, gak bisa yang kecil. Kalau yang kecil tuh harus pakai brush pen gitu. Nah ini aku pakai brush pen eyeliner. Jadi ini aku mau coba bikin heather dengan gradasi gitu. Dan ini yang pertama itu aku pakai warna yang paling muda, kemudian ditimpa warna yang lebih tua. Tapi tone warnanya itu harus yang sesuai gitu. Karena di sini kan aku pakai warna biru muda, kemudian dikasih yang solid blue, dan terakhir itu dikasih ini yang warna sebenarnya ini kayak green gitu, kayak bukan Tosca juga ya, lebih ke sky blue lah kayak gitu. Dan ini warnanya tuh menurut aku bagus gitu, dan ini menjadi salah satu warna favorit aku sebenarnya kalau bikin heather, dan warnanya lebih kalem aja. Nah kalau misalkannya udah terbentuk kayak gini, kalau kalian punya tombol yang blend itu bisa di blendnya biar warnanya merata. Di sini aku nggak pakai itu karena kertasnya tipis, dan aku saran sih pakai Kokuyo, itu bagus. Nah ini aku pakai untuk bikin shadownya, ini pakai tombol Fudensuke karena dia itu ujungnya lancip dan kecil, jadi kalian gampang ngaturnya juga. Dan yang terakhir itu ini pakai gel roll pen yang white dari Sakura, ini buat kayak efek bubble-nya gitu. Walaupun efek bubble-nya itu nggak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya ini tambah kesan estetiknya dapet gitu. Nah ini aku yang versi kedua, aku pakai highlighter buat ngebandingin aja, sebenarnya sama gitu dan bagus juga gitu, nggak beda. Jadi kalian bisa pakai stabilo kalau kalian nggak punya brush pen gitu, tetap bisa lettering juga gitu, dan hasilnya pun sama gitu bentuknya. Dilihat aja coba. Nah baru setelah terbentuk itu baru kita kasih gradasi warna, bebas sebenarnya, opsional kalian inginnya apa, warnanya kayak gimana. Dan itu walaupun kalian menggunakan stabilo ataupun highlighter, itu tetap sama sebenarnya, mirip seperti pakai brush pen gitu. Walaupun mungkin upstroke-nya itu nggak terlalu sempurna, tapi tetap bisa kebaca dan bagus kayak gitu. Dan jangan lupa kalau kalian punya pulpen yang warna putih itu bisa dipakai tuh buat bikin kayak berkilau gitu, apa sih namanya, aku nggak tahu sih itu, efek bubble, selain dari efek bubble kayak gitu. Dan satu lagi di sini itu aku mau bikin versi yang pakai watercolor. Di sini aku pakai koi Sakura koi itu buat bikin watercolor, efek watercolor kayak air tumpah gitulah istilahnya itu ya. Dan ini pakai plastik dulu, jadi kalian bisa gunting plastik apapun itu bisa dipakai. Kemudian setelah gores-gores tinta, baru dikasih air, itu merata dan agak sedikit blend gitulah, agak sedikit dicampur-campur gitu buat ngasilin kesan warnanya. Dan ini setelah itu disiapkan kertas yang bakal dijadikan tempat kalian nulis, dan itu ditimpain aja gitu. Nah kayak gitu. Sebenarnya kalau kalian pakai Kokuyo itu nggak akan melebar kayak ini. Dan ini jangan lupa dikeringin dulu. Setelah kering kayak gitu. Dan contohnya ini yang pernah aku buat tuh, yang Heart Anatomy dan Bacteriologic itu sebenarnya lebih bagus. Dan ini tuh nggak usah kalian kalau kalian udah bikin template-nya kayak gini, itu dengan kalian nulis warna hitam aja sebenarnya udah bagus gitu, dibandingkan kalian harus repot-repot bikin banyak gradasi gitu. Dengan modal watercolor juga udah bisa gitu, dan satu brush pen. Nah ini ada beberapa contoh yang aku buat dengan teknik watercolor kayak gitu. Semoga video ini membantu, dan jangan lupa di share, di like, di komen ya. Dadah.